Selamat siang semuanya, kembali lagi dengan saya Naila yang akan membawakan laporan analisis khusus dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Kesehatan Bencana. Tim kami telah melakukan studi dokumen dan analisis mendalam terhadap bencana tanah longsor Tanah Toraja yang terjadi Sabtu malam 13 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Dari analisis kami, BNPB menyatakan bencana ini dapat dicegah jika sistem berjalan baik. Mari kita telusuri temuan lengkap tim kami. Jonathan akan memaparkan hasil analisis lapangan. Terima kasih Naila, tim kami menggunakan framework RHNA atau Rapid Health Need Assessment dalam melakukan analisis. Data epidemiologi yang kami kumpulkan menunjukkan total 20 korban meninggal, 16 orang di Kecamatan Makale, dan 4 orang di Lembang Randu Batu. 2 orang luka berat dirawat, 7 rumah tertimbun total, 6 rumah di Kecamatan Makale, dan 1 rumah di Makale Selatan. Ini adalah bencana Rapid Onset Disaster, onset cepat dengan dampak langsung pada keselamatan jiwa, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Dalam penilaian risiko menggunakan RHNA, kami mengidentifikasi 3 faktor kritis. Pertama, hazard atau bahaya. Wilayah Tanah Toraja adalah daerah perbukitan dengan lereng curam, potensi longsor tinggi. Curah hujan lebat beberapa hari sebelumnya meningkatkan saturasi tanah, dan yang paling krusial, BNPB mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum cukup sigap untuk mengenali tanda-tanda longsor seperti retakan tanah, aliran air keruh, dan pohon miring. Kedua, vulnerability atau kerentanan. Permukiman warga berada di dekat tebing lereng curam. Struktur rumah tradisional dan semi permanen tidak cukup kuat menahan material longsor. Akses jalan sempit dan mudah tertutup. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan pekerja informal di perbukitan. Ketiga, capacity atau kapasitas, dan ini yang paling bermasalah. Kemampuan pemerintah daerah belum optimal dalam pemantauan risiko geologis. Sistem peringatan dini di desa belum berjalan baik. Relawan atau komunitas kurang terlatih, sehingga kombinasi hazard tinggi, vulnerability tinggi, dan kapasitas rendah inilah yang menyebabkan terjadinya tragedi ini. Terima kasih Jonathan. Selanjutnya kita akan beralih kepada Devi. Baik Devi, sebagai ahli kesehatan, bisa dijelaskan dampak bencana ini terhadap kesehatan dan juga sistem pelayanan. Terima kasih Naila, tim kami menganalisis dampak kesehatan dalam 2 kategori. Dampak langsung yaitu 20 kematian menunjukkan mortality rate signifikan untuk bencana skala lokal. Potensi cedera berat seperti trauma kepala, patah tulang, luka akibat tertimbun material. Pencarian korban masih berlangsung saat itu. Ada risiko penambahan korban. Dampak tidak langsung atau lanjutan yaitu risiko penyakit akibat sanitasi rusak, air bersih tercemar, material longsor, penurunan akses layanan kesehatan yang sangat penting, gangguan kesehatan mental atau psychological distress terutama bagi keluarga korban. Analisis kami terhadap health system impact menunjukkan puskesmas dan pos kesehatan mengalami hambatan akses karena jalan tertutup. Tenaga kesehatan butuh dukungan tambahan untuk triase, rujukan, dan koordinasi. Stok obat emergensi seperti analgesik, tetanus, infus perlu ditambah jika listrik padam, vaksin dan logistik kesehatan dapat terganggu. Berdasarkan RHNA untuk fase 24 sampai 72 jam, kebutuhan mendesak meliputi search, rescue, and medical response, yaitu evakuasi dan penanganan cedera akut. Kemudian untuk akomodasi ada shelter sementara, selimut, dan tempat aman. Kemudian untuk kesehatan lingkungan ada air bersih darurat, toilet portable, dan dukungan psikososial awal atau biasa disebut PFA, Psychological First Aid. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Tanah Toraja meliputi kaji cepat bidang kesehatan, evakuasi dan pelayanan terhadap korban luka, menyiagakan puskesmas setempat, dan pemantauan dampak kesehatan. Namun semuanya terhambat oleh aksesibilitas. Baik, selanjutnya Yuda, dalam manajemen bencana ada 4 fase utama. Nah, bagaimana analisis tim untuk kasus Tanah Toraja ini? Benar Naila, manajemen bencana memiliki 4 fase kritis. Mari kita bedah satu-satu dengan kondisi Toraja. Nah, fase pertama yaitu mitigasi atau pencegahan. Nah, seperti upaya jangka panjang mengurangi risiko. Nah, aktivitas yang seharusnya seperti mengidentifikasi dan memetakan zona rawan longsor, menetapkan kebijakan tata ruang, melarang pembangunan di zona lereng curam, sosialisasi bahaya. Ininya sendiri, apakah ada pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan seperti penebangan pohon di lereng, apakah peta fungsi sudah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan. Nah, temuan kami gagal. Faktor pemicu seperti curah hujan tinggi dan struktur tanah labil sudah diketahui di wilayah tersebut, namun tidak ada upaya preventif yang memadai. Fase kedua
kedua yaitu kesiapsiagaan persiapan menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi, seperti aktivitas fisik yang seharusnya, pembentukan dan pelatihan tim SAR, penyediaan logistik, rencana kontingensi, latihan dan latihan evakuasi. Pertanyaan kunci, apakah sistem peringatan dini berfungsi dengan baik? Apakah jalur evakuasi sudah disiapkan dan diketahui warga? Apakah koordinasi TNI, Polri, BPBD solid? Nah, temuan kami sangat lemah. Sistem peringatan dini tidak berfungsi, jalur evakuasi tidak ada, koordinasi tidak optimal. Fase ketiga yaitu respons saat terjadi bencana untuk tujuannya menyelamatkan jiwa, meringankan penderitaan dan membatasi kerugian. Tantangan di Toraja seperti akses jalan ditutup longsor, manajemen harus segera diatasi masalah aksesibilitas untuk tim dan alat berat. Nah, kecepatan mobilisasi sumber daya sangat menentukan. Nah, koordinasi komando yang jelas di bawah BPBD penting untuk menghindari tumpang tindih, manajemen komunikasi, informasi cepat dan akurat kepada publik dan keluarga korban. Nah, realitanya evakuasi lambat, sebanyak 20 korban meninggal menunjukkan respon tidak cukup cepat. Fase keempat, pemulihan seperti mengembalikan kondisi masyarakat dan infrastruktur atau lebih baik lagi dengan prinsip build back better. Aktivitas fisik, bantuan psikososial, perbaikan infrastruktur vital, rehabilitasi pemukiman, relokasi dan warga dari zona rawan. Status di Toraja masih fase awal, ada indikasi positif dengan rencana relokasi warga namun detail belum jelas. Pengelolaan bantuan secara transparan juga krusial. Kami tidak tahu apa-apa, tidak ada yang bilang bahaya, tidak ada silang, dan tidak ada telepon dari RT. Baik pemirsa, sebagai bagian dari analisis kami, saya akan memaparkan perbandingan kondisi nyata versus teori manajemen bencana. Menurut teori, untuk fase mitigasi, pemetaan zona rawan harus dilakukan secara berkala, kebijakan tata ruang perlu ketat, sosialisasi rutin, pengawasan alih fungsi lahan, dan juga integrasi peta risiko dalam pembangunan. Namun realitanya, pemukiman masih di lereng yang curam, tidak ada pengawasan alih fungsi lahan, serta peta risiko tidak terintegrasi dan rumah tidak standar tanah longsor. Lalu selanjutnya menurut teori untuk fase kesiapsiagaan perlu adanya early warning system yang optimal, tim SAR terlatih 24/7, jalur evakuasi yang jelas, rencana kontingensi, logistik yang tersedia, dan CBDRR yang aktif. Namun realitanya sistem peringatan dini tidak berjalan di mana Pemda kurang sigap kenali tanda bahaya seperti yang diucapkan oleh BNPB. Relawan juga kurang terlatih, jalur evakuasi tidak ada, serta komunikasi antar desa yang lemah. Selanjutnya dalam fase respon, menurut teori, mobilisasi perlu cepat, kurang dari 1 jam, golden hour, koordinasi terintegrasi, akses dibuka segera, komunikasi yang transparan dan juga terasa efisien. Namun realitanya kejadian malam hari sehingga membuat evakuasi sulit dan banyak akses yang tertutup sehingga menghambat tim. Kapasitasnya juga terbatas dan adanya 20 korban jiwa yang membuktikan bahwa respon tidak cukup cepat. Baik, dari analisis mendalam tim kami, berikut rekomendasi konkret yang dapat diberikan. Jangka menengah 1-3 bulan, pemetaan ulang zona rawan longsor, rehabilitasi akses jalan ke fasilitas kesehatan, pelatihan relawan desa siaga bencana, penguatan early warning system berbasis masyarakat. Jangka panjangnya adalah relokasi permukiman dan zona merah, penegakan tata ruang berbasis risiko, dan reforestasi kawasan kritis dan manajemen DAS. Kesimpulan analisis kami yaitu tingginya hazard dikomunikasikan dengan kerentanan masyarakat dan juga kapasitas pemerintah yang belum memadai menyebabkan dampak besar pada kesehatan, keselamatan, dan layanan dasar. Dan untuk 20 jiwa yang berpulang di Tanah Toraja, ini pelajaran berharga untuk kita semua. Saya Naila bersama Jonathan, Devi, Yuda, Alfi, dan Cut, kelompok 1 MKLBB pamit undur diri dan terima kasih.